Halo, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola. Kali ini gue Albana yang akan sedikit cerita tentang keresahan gue, yang dimana tema ini pasti paling menarik. Karena gue yakin kisah tentang cinta selalu menjadi tema menarik untuk dibicarakan. Entah itu berupa romantisasi, perjuangan, kesetiaan, rasa sakit, hingga pengkhianatan. Gue jadi teringat lagu Rhoma Irama. Ada yang tahu? Ya, judulnya atau kalimatnya ada hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai, begitu kata para bunga. Yaitu judul lagu dari Bang Rhoma Irama, berjudul Kata Pujangga. Nampaknya Bang Haji sadar betul kalau cinta adalah bunga penuh warna yang menghiasi kehidupan manusia. Kenyataannya, cerita tentang cinta jadi produk yang sangat mudah dijual, lebih-lebih di Indonesia. Baik kisah tersebut berakhir atau malah tragis. Lihat aja judul-judul film atau FTV. Apa tema utamanya? Cinta. Saking gemarnya menjual kisah cinta, sampai-sampai judul FTV itu menurut gua nggak masuk akal. Mulai dari cintaku digoyang penyanyi dangdut, hingga aku jatuh cinta pada pohon kering, misalnya seperti itu. Diakui atau tidak, cinta adalah sesuatu yang tak pernah ada cukupnya untuk dijelaskan. Kadar cinta juga selalu berbeda di setiap kisahnya. Ada yang tidak rasional dan begitu gegabah, hingga manis seperti di dunia mimpi. Semuanya aman terkendali. Namun, bagi gua, tidak ada kisah cinta yang sehebat cinta para supporter sepak bola kepada tim kesayangannya atau negaranya. Sepak bola memang punya kaitan erat dengan kisah cinta. Turun naik perasaan, antara jatuh cinta dan patah hati, hanya dalam satu pertandingan aja. Seorang supporter bisa kehilangan semangat tuh dalam mengawali hari-harinya. Bisa seharian uring-uringan karena tim kesayangan tumbang, hanya karena di satu pertandingan berlangsung sampai dia rela-relain tuh begadang seharian. Terlihat sepele memang dan penuh drama, tapi begitulah kenyataannya. Ada kalimat yang dilontarkan oleh legenda Arsenal, Dennis Bergkamp, mengomentari rasa cinta yang setiap kali tumbuh di dada supporter. Mencintai sepak bola memang tak butuh alasan. Ada rasa cintanya diawali oleh prestasi klub, atau pemain yang kemampuannya jago, fanatisme kedaerahan, atau sekedar warna kostumnya merupakan warna kesukaan dia. Akan tetapi, seiring dengan laju waktu, rasa cinta itu tumbuh dengan suburnya, membuat segala alasan yang tadinya menguap begitu aja sehingga dianggap penting hanyalah demi lambang di dada, bukan tentang siapa atau karena apa. Banyak supporter sepak bola yang sering bertindak di luar nalar. Misalnya, dengan menggunakan uang tabungannya hanya untuk sekedar membeli seragam orisinil atau jersey, atau membeli tiket pertandingan yang harganya bikin dompet menjerit. Datang ke stadion yang jaraknya hampir 5 jam perjalanan dari rumah, bahkan sampai dia WD keluar kota hingga luar negeri demi menyaksikan tim kesayangan dan kebanggaannya dia loh. Sampai terlambat datang ke kantor karena memilih nonton pertandingan, sampai larut malam alias begadang, itu ada. Bahkan ada pula kisah yang paling absurd nih, yang dialami penggemar sepak bola lantaran kekasih marah besar dan berani memberi ultimatum, pilih aku atau Inter. Dalam konsep bangsa Yunani kuno, cinta itu dibagi menjadi 6, yaitu agape, eros, philia, storge, philautia, dan xenia. Cinta para supporter sepak bola kepada tim kesayangannya dimasukkan ke dalam kategori eros,
yakni cinta yang penuh gairah, intim, dan selalu ingin dibalas lewat performa bagus tim di lapangan. Dalam urusan cinta, supporter sepak bola selalu menjadi juaranya. Kenapa tidak? Bertahan untuk mencintai klub yang tidak selalu juara, sering kalah, berpenampilan mediocre, terlibat skandal, ditinggal pemain pujaan, bahkan degradasi dan bangkrut pun mereka sanggup bertahan. Sesulit apapun keadaan yang dialami klub tersebut, para supporter senantiasa menyediakan ruang untuk mencintai dan bersikap setia. Percayalah, supporter sepak bola adalah budak cinta, bukan isapan jempol belaka. Sebagai contoh, fans AC Milan dan Manchester United kini tengah merasakan fase sulit. Apakah fans akan berpindah ke lain hati disebabkan karena hal itu? Belum tentu. Begitu juga dengan mereka-mereka yang menggemari tim papan bawah dan tidak terkenal. Malah dengan itu, gue memiliki respek yang tinggi. Mereka adalah para pecinta level sufi karena sanggup mencintai dengan segala keterbatasan secara ikhlas. Gue sendiri pernah merasakan momen-momen berat seperti itu. Toh karena rasa cinta yang kuat dan tulus buat Inter, gue lolos dari ujian tersebut. Seperti yang diucapkan El Capitano Javier Zanetti. Dia bilang gini, jika kalian tidak menerima saat Inter kalah, maka jangan kalian bersorak ketika Inter menang. Dalam sekali ini quotes dari Javier Zanetti. Lebih jauh, ada satu hal yang ingin gue utarain, yaitu jangan hanya diakibatkan kekalahan tim atau saling ejek dengan supporter lawan, nyawa manusia justru melayang. Rasa cinta kepada tim kesayangan harus tetap berada di relnya, legowo dan tidak melukai orang lain. Menjadi budak cinta tim sepak bola mungkin terdengar kolot bagi sebagian orang, namun gua rasa cinta itulah yang membuat hidup kita lebih berwarna. Sekian dulu episode kisah cinta fans terhadap sepak bola. Nantikan episode-episode yang lebih menarik. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you.